Kerabat desa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera, salam kebajikan nama budaya. Selamat datang kembali di Talk with Arvin, edisi spesial yang ke-23. Juga selamat tahun baru 2021 bagi yang belum saya ucapkan. Semoga menjadi tahun yang lebih baik lagi. Hari ini kita memiliki tema spesial dan tamu-tamu spesial dengan tema tantangan inovasi daerah Bali di era baru. Dan kita juga kehadiran beberapa narasumber spesial, tidak hanya dari Bali, tapi juga ada dari Jakarta, peneliti senior LIPI, juga ada dari Universitas Airlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ketua Magister Manajemen. Nah, juga ada narsum spesial dari Bali. Apa saja narsum hari ini? Mari kita sapa. Kita sapa dulu narsum dari Bali. Apa kabar, Mas Gede? Baik, Pak Arvin, kerabat desa yang budiman. Selamat siang, saya Gede dari HIPMI Badung. Selamat datang di desa, Mas. Terima kasih, Mas Arvin. Mas Gede, nama lengkap beliau adalah I Putu Gede Putra Atnyana ST. Beliau seorang ketua HIPMI Badung, Bali. Nanti kita bincang-bincang. Mas Gede, terima kasih untuk berkenan hadir hari ini. Matur suksma. Mari kita sapa rekan narsum juga dari Bali. Beliau adalah seorang ketua pelaksana Badan Kreatif Denpasar, Bekraf Denpasar. Mari kita sapa Mas Putu. I Putu Yuliarta SS beliau. Nama beliau. Apa kabar Mas Putu? Selamat siang Mas Putu. Mungkin signal loss atau masih di unmute? Oke. Selamat siang kerabat desa yang budiman. Selamat selamat berjumpa. Salam kenal dari kita dari Bekraf Denpasar. Semoga hari ini semakin baik dan kedepannya juga semakin baik. Salam semangat semua. Terima kasih, matur suksma, Mas Putu hadir di TV Desa. Dan mari kita sapa, kita loncat sedikit dari Bali, ada Surabaya. Dr. Gancar C. Premananto, SE, MSI, CMA. Beliau adalah seorang Ketua Departemen Manajemen FEB Unair, juga co-founder AACIM dan IBN Indonesia Brand Network ya, dan owner Digi Seminar ID. Kita sapa dulu Pak Gancar. Selamat siang Pak Arvin. Selamat siang kerabat desa yang budiman dimanapun Anda berada, yang selalu berusaha mencari inspirasi dan solusi dari permasalahan bisnis terutama di pedesaan nih Pak Arvin ya. Siap. Terima kasih sudah diundang kembali. Terima kasih Pak Gancar. Senang nih bisa belajar dari teman-teman bapak-bapak yang lain nih. Sehat-sehat selalu di Surabaya. Amin, sama-sama. Dan kita sapa mungkin yang paling senior hari ini, ya, Pak Dr. Maxensius Tri Sambodo, MIDEK, peneliti senior LIPI. Apa kabar Pak Max? Halo, kabar baik Pak Arvin. Terima kasih kerabat desa yang hebat-hebat. Terima kasih kembali ya. Terima kasih Pak Max, sehat-sehat di Jakarta ya. Iya, sehat, aman terkendali Pak. Aman terkendali, ditunggu Pak Max dan Pak Gancar, Pak Dr. Max dan Pak Dr. Gancar ke Bali. Ditunggu kita semua. Ya,
Terima kasih. Ya. Terima kasih. Talk with Arvin, merajut pengetahuan dan budaya bangsa. Talk with Arvin tayang di TV Desa secara live di beberapa satelit Telkom 4, Nusantara 1, dan SMV Free Satelit. Dan hari ini kita juga tayang live, terima kasih kepada NU Channel yang menayangkan live di satelitnya. Dan juga kita tayang secara live di Genflix, aplikasi Genflix dan Kugo. Jadi bisa menonton langsung di Genflix secara live. Juga para subscriber di Genflix saat ini sedang menonton live. Kita sapa juga dari TV Desa. Terima kasih. Tentu hari ini temanya curious ya, membuat menarik banyak pemirsa mengenai tantangan inovasi daerah Bali di era transformasi baru. Nah, tentu kita ingin berdiskusi secara langsung dengan teman-teman di Bali yang tentunya lebih memahami situasi kondisi secara real di Bali dan apa yang akan datang untuk dikembangkan. Nah, kita ingin menyapa dahulu rekan kita dari HIPMI Badung. Badung adalah sebuah kabupaten di Bali yang mana menjadi pusat pariwisata dunia. Hampir semua ada di Kabupaten Badung. Mungkin kerabat desa pernah mendengar Kuta, itu ada di Badung, Nusa Dua, Seminyak, nah itu semua ada di Badung. Iya. Jadi kalau kita mungkin memanggil Mas Gede, bukan anak Badung tapi putra Badung ya. Kalau anak Badung nanti kesannya beda, putra Badung. Saya manggilnya Mas Gede ya, karena soalnya kalau manggil Mas Putu dari Bekraf Denpasar juga Mas Putu. Ya, Mas Gede. Baik, Apakah selamat siang sahabat desa yang budiman dimanapun berada. Selamat siang, Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kebajikan, nama budaya. Kami dari pengusaha muda Badung, dari HIPMI, dalam keadaan kami, terutama di Badung masalah pariwisata. Pertama, kami di Bali, pertumbuhan kami, ekonomi kami sampai hari ini masih minus, Pak. Minus 12%. Ya. Yang tentunya kami bertumpu pada pariwisata. Jadi Bali keseluruhan bertumpu pada pariwisata. Hampir 70% bertumpu pada pariwisata. Jadi karena keadaan pandemi seperti ini, hotel-hotel, akomodasi yang ada untuk wisatawan itu sudah mulai agak berguguran, Pak. Jadi kondisi fisik perusahaan udah banyak yang sudah tidak sehat. Jadi terima kasih juga buat Pak Arvin mau mengangkat hal ini, tema ini untuk menumbuhkan, mempercepat rasanya dari sadar mengunggah hati sebuah pemerintah kita untuk segera adanya penyelamatan yang utuh tentang pariwisata kita. Jadi yang saya bilang tadi, kami di Bali karena bertumpu pada pariwisata, jadi kami segera harus perlu perbenahan dan inovasi. Tentunya inovasi dari pemerintah itu sendiri, karena kami sebagai pengusaha yang notabene di HIPMI adalah UMKM, Pak, di Bali. Jadi permodalan kami juga tidak terlalu besar,
mestinya keadaan seperti ini kita bersama-sama pemerintah harus merajut yang namanya sinergi. Bagaimana caranya membalikkan keadaan ini, walaupun tidak mungkin bisa seperti dulu lagi, setidaknya biar adalah wisatawan yang datang ke Bali. Karena kalau kebijakan yang sekarang ini untuk meng-close internasional mungkin itu yang dianggap terbaik dari pemerintah, ya kami menyadari hal tersebut karena pandemik fase 2 lagi boomingnya di luar negeri, kan kita kalau dibuka juga akan membuat masalah di kami di Bali itu sendiri. Nah, kalau itu memang tidak bisa dilakukan, saya harap ada alternatif lain, misalnya dengan Undang-Undang 23 2014, Pak, pemerintah daerah itu yang diberikan peluang untuk melakukan inovasi. Bagaimana sebenarnya diatur di pasal 386 menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah dapat melakukan inovasi. Nah, di sini kita selama ini kan wisatanya tourism, culture tourism, yang selama ini mereka menjual adalah budaya Bali itu sendiri yang sudah tentunya dikenal di seluruh dunia, Pak. Jadi dengan inovasi yang tadi secara undang-undang pemerintah bisa melakukan itu adalah mestinya ada saran kami dari HIPI health tourism untuk kesehatan, Pak. Bagaimana hotel-hotel yang sekarang ini sudah mulai saya lihat close, Pak, dari bintang 5 sampai bawah pun sebenarnya keadaan tertutup, artinya ditutup usahanya, dan gedung-gedung mewah seperti itu dengan ditutup kan melihat kami miris, Pak. Jadi pengusaha teman-teman yang punya hotel, saya lihat mereka miris sekali dengan keadaan itu, karena nah di sanalah kami butuh yang namanya inovasi untuk bertahan, tapi tidak tentunya juga harus dukungan dari pemerintah. Jadi kalau bisa sebenarnya itu ada alternatif buat kita adalah itu di bidang health tourism. Jadi dibuat hotel-hotel yang sudah ada itu dikemas sedemikian rupa, dijadikan rumah-rumah sakit internasional seperti Singapura. Jadi ada mereka yang sakit, mau misalnya yang tidak punya anak, biar program anak, cancer, ya sambil mereka berwisata. Jadi dipadukan antara health tourism dengan culture tourism. Itu yang rasanya lebih cepat kita bisa lakukan untuk penyelamatan di Bali, Pak. Ya, itu aja dulu mungkin dari saya. Keluh kesah kami mungkin dari narasumber yang lain bisa ditambahkan, Pak. Karena kami butuh solusi juga dari Pak Ganjar, dari Pak Max, apa yang harus kami benahi, Pak. Mungkin ada input-input dari Bapak buat kami di Bali, Pak. Karena kondisi kami sekarang ini betul-betul menyedihkan, Pak. Se-Indonesia rasanya kami yang paling bersedih di Bali, Pak. Terima kasih, Pak Alvin. Ya, semoga kesedihan segera berlalu, Mas Gede. Ya, Pak Alvin. Tadi cukup menarik saat menyampaikan transformasi dari sektor wisata juga kembali ke sektor wisata, tapi lebih berfokus kepada niche market healthy, ya, health tourism. Iya. Tourism menarik. Tentunya bisa, kalau saya tangkap, bisa merubah hotel menjadi mungkin healthy tourism untuk bahkan seluruh dunia mungkin, ya. Iya, benar. Oleh kerjasama oleh pemerintah, baik dari sisi teknis maupun promosi dan marketingnya mungkin, ya. Dan saya rasa memang menarik kalau kita bicara inovasi. Sebetulnya inovasi ini mungkin kalau banyak orang berpikir hanya terkait akademisi, pembelajaran ilmu dan sebagainya. Padahal mungkin ya inovasi ini sebetulnya kan juga ada karakter di dalamnya. Nah, karakter ini saya lihat memang Bali sudah memilikinya, ya.
ya bagaimana tadi Bali ini kan ada spiritual, ya emosional sosial, hospitality-nya, ya kemandiriannya juga sudah ada bekalnya. Saya rasa sangat pas ya kalau kita mentransform karakter yang sudah ada di Bali ini menjadi healthy tourism ya. Ya, kira-kira demikian ya Pak Ketum. Siap, sementara itu dulu. Oke. Coba kita tanya pendapat dari Pak Dr. Gancar. Ya, Pak Dr. Gancar ini juga kebetulan selain Kepala Magister Manajemen di Airlangga University juga ahli brand, ya ahli brand. Nah tentunya kan terkait brand development baru nih, healthy tourism di Bali. Ya walaupun sebetulnya sudah ada ya, tapi bagaimana bisa menjadi industri besar? Ya kira-kira bagaimana Pak Dr. Gancar usulan dari Pak Ketum? Makasih Pak Arvin. Ya. Baik, yang pertama memang bagaimanapun semua industri saat ini kan terdampak oleh COVID-19 ya. Dan terutama yang juga memberikan efek yang luar biasa adalah ke dunia pariwisata, dan yang menjadi tantangannya adalah Bali ini memang adalah menjadi tujuan wisata, sehingga semua aktivitas industri diarahkan ke sana. Dan kita mungkin di awal-awal tidak memiliki protokoler untuk mempersiapkan kondisi pandemik seperti ini, sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa berdampak bagi kita, terutama di tempat-tempat yang arahnya untuk wisata. Nah, secara umum sebetulnya memang dunia wisata itu bukan hanya di Bali, tapi di seluruh dunia memang tergerus. Catatan dari World Tourism Organization itu menyatakan bahwa selama Januari sampai Oktober 2020 dikatakan ada penurunan sekitar 75% untuk sektor tourism ini. Bahkan di yang terbesar itu terutama di Asia dan Pasifik penurunannya menjadi sekitar 82%. Ini tentunya hal yang memang kita lihat di seluruh dunia kecenderungannya seperti itu yang terjadi. Maka secara umum ketika kita menghadapi kondisi perubahan yang sangat revolusioner, sangat signifikan ini, maka kita sebagai seorang pendidik bisnis dan yang berada di dunia bisnis, tentunya kita harus memang berpikir bahwa ini adalah tantangan yang harus kita hadapi, bukan menjadi suatu hambatan, bukan seperti hukuman, tapi ini adalah sebuah tantangan yang memang harus kita hadapi bersama. Jadi seorang pebisnis kan terutama harus bisa mencari celah di balik apapun yang terjadi. Dan saya ingat ada seorang pengusaha nih, Pak Arvin, dia menyatakan, inovasi itu malah memang muncul ketika kita menghadapi kesulitan. Jadi ketika ada kesulitan yang dihadapkan kepada kita, maka itu awal mula kita berpikir suatu inovasi itu. Nah, walaupun sebetulnya kita harus lebih berpikir ke depan, tapi bagaimanapun ini seorang pengusaha yang menyatakan ke saya ini adalah Pak Darmawan Utomo. Beliau adalah pemilik paten untuk industri atap. Okay. Nah, ketika ada masalah pengiriman apa, ini peluang ini, maka dibuatlah paten baru. Ada kesulitan apalagi, maka dipikirkan solusinya, dibuatkan paten baru. Nah, jadi ini yang juga pembelajaran berusaha kami sampaikan kepada mahasiswa juga, bahwa kesulitan yang kita hadapi itu adalah sebagai tantangan dan sebagai awal kita berpikir apa yang bisa kita lakukan ya untuk memunculkan sesuatu yang baru. Dan bukan hanya di dunia pariwisata, di dunia pendidikan kita juga berpikir juga nih Pak Arvin, karena bagaimanapun konsumen kita tentunya mikir nih, kita kuliahnya online, tidak offline. Maka terus
aktivitas kita kemudian lebih banyak diarahkan pembelajarannya melalui online. Maka mereka kemudian mikir untuk bicara masalah pembayarannya seperti apa. Apakah berbeda offline dengan online, itu kemudian dibuat cost and benefit seperti itu oleh para konsumen. Dan beberapa sudah banyak kemudian dimunculkan permohonan keringanan dan seterusnya. Nah, ketika kita harus menambahkan sesuatu hal untuk membuat inovasi, padahal dari segi pembiayaan ada pendanaan yang semakin berkurang. Nah, ini tentunya menjadi suatu permasalahan nih bagi kami di dunia pendidikan. Belum lagi kemudian kalau kita sudah punya gedung dan nantinya kita tidak pakai, nah nanti kan malah jadi ruang gedung keramat saja nantinya. Gedung yang ditinggalkan hanya untuk uji nyali nantinya kalau memang tidak digunakan aktivitas secara offline. Nah, kita juga berpikir apa yang harus kita lakukan baik secara online-nya maupun secara offline-nya. Ini kurang lebih sama. Nah, karena fokus kita pada inovasi untuk di Bali sebagai tempat destinasi, maka salah yang tadi disampaikan Pak Putu ya tadi. Gede, Pak. Oh, Pak Gede, oh ya maaf Pak, Pak Putu belum. Ya, Pak Gede tadi adalah hal yang menarik bahwa health tourism itu memang sudah dimunculkan kalau tidak salah di Indonesia oleh Bu Mari LK itu tahun 2012. Cuman bagaimana upaya kita menyiapkan ke sana itu yang kayaknya belum benar-benar serius. Diarahkan ke sana seperti Singapura gitu ya Pak Gede ya. Benar Pak, benar Pak. Saya kira belum terlambat dan kita bisa membuat diferensiasi di Bali, yaitu untuk membuat health tourism yang holistik. Jadi bukan hanya penyembuhan medis, tapi juga non-medis, yaitu ada suasana. Dan ini akan berkaitan juga dengan bagaimana kita menjaga lingkungan, preservasi wilayah itu juga muncul juga. Jadi ada bangunan untuk penyembuhan secara holistik, di mana kita menyatu dengan alam juga. Kita berusaha secara holistik kan masalah imunitas itu terutama dari dalam ya Pak Gede. Iya, iya Pak. Bagaimana kita dari dalam itu spiritual kita juga terbentuk. Kita melihat pantai, kita melihat suasana yang indah. Jadi itu tetap harus dijaga preservasi alamnya. Bangunan yang kemudian tetap menyatu dengan alam. Nah, saya kira itu bisa digagas di dunia pariwisata tuh. Dan teman-teman ini yang kemudian menjadi tantangan juga adalah bagaimana menarik SDM-nya. Nah, jadi kalau SDM saya kira karena kita juga banyak dokter-dokter kita yang sudah berguguran ini Pak Gede ya. Dan beberapa tempat bahkan ada puskesmas di tempat kita ditutup gitu. Karena dokternya juga terdampak juga loh. Dokter, perawat, sehingga kita nanti juga masalah kesulitan untuk mencari SDM-nya. Tantangannya di situ sih yang kemudian penting. Tapi kalau kemudian kita menjadikan tadi paling tidak ini ada isolasi mandiri yang kemudian kebutuhan medisnya juga tercukupi dengan baik, social distance-nya terjaga dengan baik, saya kira itu menjadi salah satu peluang yang memang harus di-blow up. Tinggal bagaimana dunia perhotelan bisa bekerja sama untuk itu. Saya kira intinya bagaimana mempersiapkan itu Pak Arvin untuk bekerja sama dunia perhotelan, kemudian masyarakat setempat juga dilatih untuk menangani pasien COVID, APD dan sebagainya, itu harus ada aktivitas yang sinergi untuk mengarah ke sana. Usulan yang luar biasa dari Pak Gede. Ya, terima kasih Pak Dr. Gancar. Ya, memang pernah ya mentransformasi wisata konvensional menjadi health tourism, ya, yang didorong oleh Mas Gede ini ya, Mas Gede. Bukan hanya health tourism, tentu kita holistic health tourism Pak Arvin. Jadi holistik bukan hanya fisik tapi non fisik, kita spiritualitas, imunitas itu dijaga secara medis dan kemudian secara spiritual. Ya, itulah yang Bali sudah miliki ya. Sebetulnya Bali sudah lengkap memiliki berbagai pilar-pilarnya inovasi. Kalau
kita perhatikan seksama. Institusi sudah ada HIPMI, sudah ada Bekraf yang hadir hari ini. Ya, kemudian secara research, spiritual research, wah, Bali saya rasa sudah jagonya, ya, dan secara infrastruktur untuk inovasi sudah tinggal mentransformasi ya, mungkin Pak Ketum ya. Nah, Iya, sudah Pak. banyak hotel yang bisa ditransformasi ya. Dan kemudian saya rasa kita sudah sama-sama paham salah satu pilar inovasi termasuk market satisfaction ya. Ya, semua sudah satisfy buat Bali. Ya, mungkin nanti ada versi baru di health tourism-nya. Ya, tentunya holistic health tourism yang dikombinasi dengan spirituality, insight yang saya disampaikan Pak Dr. Gancar ya sangat berpotensi ya di Bali, dan saya rasa sangat menarik ya. Kerabat desa, demikian yang disampaikan oleh Pak Dr. Gancar ya, dan masukan dari ke Pak Gede, Ketua Umum HIPMI. Ya, nanti kita diskusi lagi. Sekarang kita ingin menyapa dulu rekan narsum dari ekonomi kreatif ya, Badan Kreatif Denpasar, Mas Putu. Mas Putu. Selamat siang, Mas Putu. Ya, sehat-sehat. Ya, wah, kemarin saya sempat ke DNA, luar biasa DNA, ya, menjadi DNA-nya kreatif ya. Ya, Mas Putu, hari ini kita bicara mengenai inovasi ya yang bisa membawa perubahan secara signifikan untuk Bali di masa yang baru, di era baru nantinya. Ya, tentunya inovasi-inovasi ini yang kita harapkan tidak saja menjadi sebuah terobosan nyata, tapi bisa menjadi manfaat bagi seluruh masyarakat. Ya. Nah, Badan Kreatif Denpasar sendiri tentu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang saya lihat bahkan pada saat pandemi pun terus berputar rodanya ya. Mungkin bisa diceritakan dahulu tentang Badan Kreatif Denpasar dan mengapa kok masih terus intens walaupun di masa pandemi pun ya, pada saat kita monitor. Silakan Mas Putu. Ya, selamat siang sahabat desa yang budiman serta rekan-rekan yang lain. Selamat siang. Mungkin dapat saya memperkenalkan Bekraf Denpasar adalah sebuah tim penggerak ekonomi kreatif yang dibentuk oleh wali kota, dan kita sudah berumur 4 tahun lebih. Ya. Jadi masa Bekraf nasional dibangun dan Denpasar membentuk Bekraf kemudian. Nah, namun ya di nasional sudah berlebur menjadi Kemenparekraf. Nah, kita di Denpasar masih tetap berupa Bekraf, cuman tetap ada di bawah Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Nah, terkait dengan inovasi, memang kita berangkat dari kata inovasi itu sendirilah. Bahwa inovasi itu lahir dari kreativitas, daya cipta, dan inisiatif yang secara materi mungkin lebih jauh, lebih baik dari penemuan-penemuan sebelumnya. Itu dasar kita begitu kita bicara inovasi. Nah, inovasi juga hadir sebagai upaya untuk menciptakan kemudahan baru bagi manusia dalam mengatasi persoalan-persoalannya. Nah, terkait dengan memang permasalahan yang hari ini kita hadapi bersama, sekalian saya nyeletuk dikit buat adinda saya, Ketum HIPMI tadi, Bali nggak boleh bersedih terlalu lama. Justru harus disambut dengan semangat ini. Pandemi ini bukan bencana harusnya, tapi peluang untuk berubah. Sehingga banyak hal-hal yang mungkin kita sudah abaikan, nah kita beri perhatian kembali sekarang. Sehingga tahun-tahun ini sebagai tahun-tahun penemuan kalau kita bicara mengenai Bali, Indonesia, tahun-tahun penemuan kembali terhadap potensi-potensi yang kita miliki. Hanya saja memang kami melihat terkait dengan inovasi, perlu kiranya kita memiliki acuan yang
tepat. Tentu hal ini terkait dengan data. Sebagai contoh bahwa kita paham bagaimana waktu ini pemerintah memberi stimulus kepada khususnya pelaku ekonomi kreatif. Tapi jika tanpa dibarengi data yang valid, bisa jadi stimulus itu tidak berefek maksimal dong. Sebagai contoh begini, jika dalam ini sebagai perumpamaan, dalam sebuah ruang bazar yang ada musiknya, gitu loh, contoh. Apakah core-nya itu ada di food yang dijual, ataukah ada pada performance band yang sebenarnya lagi tampil pada saat itu? Nah, sehingga kita perlu mempunyai data yang pasti berapa besar sih impact dari pemanggungan entertainment itu terhadap makanan itu sendiri. Karena bisa jadi kita salah mendefinisikan yang mana yang harus kita stimulus, yang mana harus kita dorong. Nah, hal ini menjadi penting. Kenapa saya katakan demikian? Karena setelah kami di Denpasar mencoba menyikapi selama pandemi ini, kami membuat beberapa terobosan alternatif di saat pandemi adalah seperti disampaikan Mas Arvin tadi bahwa betul Bekraf Denpasar, di Denpasar ini kita nggak pernah berhenti dari semenjak pandemi ini berlangsung hingga hari ini. Justru kreativitas itu nggak boleh berhenti, sehingga kami dorong dari sedemikian rupa, nggak boleh ada yang terhenti sampai full stop. Nah, tentu arahan kami waktu itu masukan ke Pak Wali adalah bagaimana kami mendapat masukan juga dari Pak Wali bagaimana kreativitas itu nggak bisa berhenti total. Nah, hingga kami akhirnya menyikapi bahwa ada sebagian besar masyarakat pelaku kreatif di Denpasar yang selama ini menggantungkan hidupnya dari pemanggungan, performance, budaya yang lain. Nah, itu akhirnya kami mendorong bahwa kebetulan di Denpasar itu ada namanya Denfest, Pak. Denfest, oke. Itu adalah street festival yang sudah berusia 13 tahun. Nah, unfortunately di tahun ke-13 ini ketemu dengan pandemi. Nah, akhirnya kami dorong untuk mencoba melakukan Denfest di ranah virtual. Kita mengusulkan waktu itu hybrid festival. Nah, dimana festival ini sebenarnya KPI-nya untuk menjembatani, mengantongi teman-teman pelaku kreatif yang memang selama ini terdampak langsung. Sehingga pada saat itu ada pertanyaan dari Pak Wali, nah selama ini festival itu ada bazar yang memberi ruang kepada pelaku KM kita. Nah, kami waktu itu mencoba kenapa nggak kita buatkan semacam marketplace saja, Pak, gitu loh. Oke. Nah, akhirnya solusinya kita bangun marketplace. Nah, kemudian festival ini kita pindahkan ke platform. Di sebuah platform, di platform itu ada terdapat marketplace. Nah, sehingga kita akhirnya selama 3 bulan dari Oktober sampai Desember kita melibatkan sekitar 3.000 pelaku seniman yang ada di Kota Denpasar, dan mereka semua mendapat bantuan stimulus sesuai dengan kapasitas mereka. Jadi mereka dipanggungkan di Gedung Dharma Negara Alaya, dan kemudian kita record dan kita update melalui sebuah channel di YouTube. Nah, kemudian bagaimana dengan UMKM? UMKM yang memang pada saat pandemi ini banyak sekali teman-teman yang berimpact, terutama teman-teman yang bekerja pariwisata, dan akhirnya memilih jalan melakukan apapun yang mereka lakukan, dan kita apresiasi banget. Contoh banyak sekali pedagang-pedagang di pinggir jalan yang tiba-tiba akhirnya bawa mobil di sepanjang jalan protokol itu tiba-tiba jadi areal berjualan. Yang mungkin kalau kita lihat di Denpasar dan sekitarnya itu banyak sekali. Dan kemudian teman-teman yang bekas dari kapal pesiar atau pekerja hotel, mereka semua pulang kampung, Pak. Nggak ada kegiatan. Nah, kemudian kita melakukan pola pendampingan. Kita melakukan pendampingan dengan sinergi dengan, kebetulan ya kita dari HIPMI, kemudian ada Wirausaha Muda Denpasar, dan kemudian ada 11 inkubator di kampus, Pak, yang kita ada di Denpasar. Kita sinergi di Pemkot bersama Bekraf, kita membuat Bekraf Academy, itu program pendampingan untuk para UMKM yang ada, dan kemudian kita kantongkan di platform. Nah, kemudian dibarengi dengan program pandemic incubation program, Pak. Jadi masing-masing masyarakat yang terdampak, dia sekitar 3.600 UMKM, Pak, yang terdaftar.
mereka mendapat stimulus 1 juta rupiah dan kemudian bantuan KUR dari BPD Bali itu untuk bebas bunga hingga Desember waktu ini, Pak. Nah, kemudian mereka mendapat pendampingan dari kita bagaimana how to entering digital. Karena selama ini salah satu kendala dari data yang kami dapat bahwa terkait dengan digitalisasi UMKM kita juga mendapat banyak kendala, Pak. Terutama UMKM yang usianya menengah ke atas. Kalau yang di usia milenial mereka nggak begitu trouble masuk ke marketplace, ke online shop itu enggak. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang usia menengah ke atas nih masih rada ini, Pak. Malahan kadang email aja masih dibantu, Pak. Tapi ini realita. Data yang akhirnya kami mengantongkan itu dalam sebuah platform yang kemudian sehingga akhir Desember ini terjadi transaksi di kisaran 4, sekian miliar, Pak, untuk UMKM di Kota Denpasar yang sudah kita kantong ini. Nah, seperti itulah salah satu inovasi, Pak. Memang kalau kita bicara inovasi lebih jauh hari ini, masyarakat kreatif kita memang masih membutuhkan ruang-ruang yang quick win lah istilahnya, Pak. Program yang pendek yang bisa memberikan efek lebih cepat, Pak. Karena mereka nggak mungkin menunggu lama sekarang gitu. Sehingga program-program dari kami solusikan adalah quick win program, Pak. Semua program yang sebenarnya secara pendek bisa implement. Ya, luar biasa, Mas Putu. Singkat, Mas Putu. Ya, luar biasa. Sepertinya sinyal terputus ya. Sinyal Mas Putu. Oke. Ya, luar biasa. Jadi saya melihatnya ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Bekraf Denpasar, sebuah langkah untuk membangun sustainability ya. Bagaimana komunitas kreatif bisa terus berkembang di tengah pandemi. Ya, seperti kita ketahui sebetulnya salah satu indeks inovasi itu juga adalah selain creative output adalah technology output ya, dan output pengetahuan ya. Nah, mungkin itu dikombinasikan semua di dalam platform yang ada tadi. Luar biasa. Ya, nah mari kita tanya dulu diskusi termasuk pendapat kepada Pak Max ya, peneliti senior LIPI ya, mengenai movement Bekraf Denpasar ini untuk menjaga ekosistem dan terus berkembang ekosistem yang ada. Pak Max, apa kabar Pak Max? Pak Dr. Max? Kabar baik, Pak Arvin. Terima kasih. Pak Max. Pak Mas, kita melihat inovasi-inovasi yang terus dilakukan di era pandemi oleh Badan Kreatif Denpasar ya, Bekraf Denpasar. Juga salah satunya adanya keberadaan gedung DNA ya, mungkin Pak Mas pernah ke sana ya. Nah, kita ketahui bersama memang Indonesia sendiri untuk Global Innovation Index kalau saya baca dari ranknya Cornell University ya, Malaysia itu berada di posisi 33 ya, Vietnam 42, bahkan Filipina 50 ya, Singapura ya tertinggi 8 ya. Nah, Indonesia sendiri masih berkisar di ranking 80-an ya, di bidang global, di hal Global Innovation Index ranking ya. Nah, PBB sendiri mendorong melalui World Intellectual Property Organization supaya negara-negara terutama Indonesia yang sebetulnya sangat kuat ya, pilar-pilar inovasinya itu sudah sangat kuat ya, mungkin rankingnya semestinya harus lebih tinggi lagi. Nah, kalau kita melihat pilar-pilar inovasi yang ada di Bali ini kan sebetulnya sudah sangat lengkap, Pak Max ya. Hanya saja memang pandemi ini mau tidak mau bertransformasi karena pilar itu tidak kemana-mana sebetulnya. Semuanya masih ada di Bali kan. Nah, melihat teman-teman dari Bekraf sendiri, kira-kira bagaimana Pak Max? Apakah
bisa hal ini bisa lebih didorong bersama-sama, sinergisitasnya supaya paling tidak indeks inovasi kita juga naik. Ya, kira-kira bagaimana Pak Dr. Mas? Baik, terima kasih banyak Pak Arvin dan kerabat desa yang budiman. Saya menyambut positif ya tadi langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Pak Putu ya. Jadi memang dalam kondisi keprihatinan, jadi kita prihatin sebetulnya melihat dua provinsi yang terpukul ya, sangat dalam ya. DKI Jakarta yang paling terpukul, dan yang berikutnya adalah Bali ya. Paling tidak kita lihat dari pertambahan angka pengangguran ya. Angka penganggurannya naik cukup tinggi ya dibandingkan dengan kondisi nasional, dan Bali di urutan kedua ya. Angka penganggurannya naik cukup tinggi ya, cukup tinggi. Tentu kita harus optimis seperti tadi disampaikan oleh Pak Putu, jangan sampai gerakan ini berhenti ya, karena kalau gerakan ini berhenti maka dampaknya akan semakin buruk ya, akan semakin banyak pengangguran, akan semakin banyak kemiskinan dan lain sebagainya. Tentu kita jangan biarkan ini terjadi. Oleh sebab itu ibarat dengan the last resource ya Pak Putu dan teman-teman semua, the last resource yang ada bagaimana kita bisa bergerak pelan-pelan. Dan sebetulnya kita berharap besar ya Pak Arvin dari Bali ya. Jadi kalau kita amati tahun 2021 ini adalah menjadi tahun internasional ekonomi kreatif ya, dalam menopang pencapaian SDGs ya. Dan ini diusulkan dari Indonesia sebetulnya ya. Jadi dalam lingkup PBB dan diusulkan dari Indonesia, dan ini lahir dari Bali sebetulnya. Ketika diadakan Bali Agenda for Creative Economy ya, di 6 sampai 8 November 2018, jauh sebelum COVID ya. Jadi sebetulnya semangat Bali ini yang saat ini lagi diuji nih. Apakah benar nih apa yang terakhir di tahun 2018 itu betul-betul menjadi semangat yang hidup ya di tengah himpitan kesulitan ekonomi akibat COVID. Nah, saya menyambut positif sekali ya. Tadi Pak Putu memberikan banyak upaya-upaya, juga apa yang digagas tadi oleh Pak Gede, dan juga beberapa rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Pak Gancar. Saya kira itu semua harus menjadi satu semangat bersama ya Pak Arvin, bahwa kita masih hidup dan kita masih bisa survive. Hanya tentu tadi ya kita juga harus realistis ya, melihat tadi disampaikan bahwa memang global inovasi indeks ya, indeks inovasi global kita masih relatif tertinggal ya, masih relatif tertinggal. Tentu ini menjadi tantangan kita, karena apa? Memang kalau kita lihat dari tenaga kerja kita yang ada ya Pak Arvin, itu masih didominasi oleh tenaga kerja lulusan sekolah dasar dan SMP begitu ya mayoritas. Sehingga memang ibarat hentakan-hentakannya itu tentu tidak sekuat mereka-mereka yang dari mengenyam pendidikan tinggi dan lain sebagainya. Bahkan kita juga lihat angka pengangguran dari mereka yang lulusan SMK ya, sekolah menengah kejuruan, yang harusnya idealnya mereka bisa langsung bekerja ya, paling nggak bekerja buat diri mereka sendiri, itu malah angka penganggurannya paling tinggi ya, paling tinggi di antara yang lain. Memang ekosistem untuk mendorong supaya inovasi itu semakin baik itu perlu dilakukan oleh berbagai pihak. Nah, mungkin salah satu hal yang bisa kita lakukan di tengah himpitan krisis seperti ini adalah sebetulnya tadi ya, bagaimana kita bisa melakukan transformasi ya, saya sepakat sekali. Jadi bagaimana tadi dari tourism yang leisure gitu ya, menjadi tourism yang health ya. Jadi kita bertransformasi dari tadi juga disampaikan oleh Pak Putu ya, kita masuk kepada segmen-segmen yang lebih personalized, lebih spesifik ya. Mungkin kita harus melupakan yang sifatnya mass gitu ya, mass tourism, tapi lebih bergerak kepada yang lebih value oriented, lebih personalized, lebih customized. Nah, mungkin ini yang harus kita lakukan. Nah, tentu ini banyak resiko ya Pak Arvin, tetapi kita bagaimana caranya membagi resiko ini dalam mata rantai yang ada. Mungkin kita harus banyak juga berkolaborasi dengan masyarakat dalam konteks-konteks tertentu ya, agar resiko ini tidak sepenuhnya ditanggung oleh dunia usaha, termasuk juga oleh pemerintah, memberikan bantuan pendanaan dan lain sebagainya.
Itu yang saya kira penting ya. Nah, mungkin satu hal lagi ya, ketika kita bicara inovasi di dalam era baru ini, sebetulnya elemen yang banyak berkembang saat ini adalah bagaimana kita istilahnya melakukan digitalized ekonomi ya. Artinya kita Bali bisa menjadi semacam outsource ya, seperti yang dikembangkan di teman-teman di Bollywood komunitas gitu ya. Bali bisa menjadi satu outsource yang orang nggak usah ke Bali sih kalau situasi masih seperti ini, tetapi kita menjual jasa kita lewat digital keluar gitu ya, melalui musik, melalui media dan sebagainya. Jadi bagaimana kita menjual jasa kita dalam situasi yang susah melalui instrumen-instrumen digital yang ada. Bagaimana terus memanfaatkan perkembangan e-commerce, melatih, tadi betul sekali, melatih para UKM-UKM kita agar lebih literasi e-commerce-nya lebih baik, bagaimana packaging, dan lain sebagainya. Dan juga fasilitasi pembiayaan ya, finansial, fintech-nya seperti apa. Sehingga memang kita punya suatu instrumen pelindung ya, instrumen pelindung yang kita bangun sama-sama. Sehingga sektor swasta juga turut terbantu. Nah ini mungkin ya Pak Arvin dan teman-teman semua ya, tadi saya mendengarkan edisi ini ya Pak Arvin, Talk with Alvin ya, ini sudah berjalan edisi ke-23 ya, luar biasa, apresiasi saya Pak Arvin. Nah, salah satu bentuk komitmen dari upaya kita untuk tahun internasional ekonomi kreatif ya, tahun internasional kreatif ini yang digagas dari Bali adalah menyusun kerangka pembangunan ekonomi kreatif. Nah, ini ada satu agenda yang harus diselesaikan ya dalam lingkup nasional ya, tetapi mungkin teman-teman Bekraf ya dan juga para pelaku-pelaku usaha di Bali bisa duduk bersama bagaimana menyusun kerangka pembangunan ekonomi kreatif yang lebih friendly terkait dengan pembangunan berkelanjutan, terkait dengan tidak hanya ekonomi ya tetapi sosial dan lingkungan. Nah ini yang menurut saya Pak Arvin hal yang bisa kita lakukan ya sambil kita bersiap diri tentu menghadapi kondisi yang berubah ini ya. Jadi memang ini ya kalau saya analogikan ini nih Pak Arvin. Jadi kita ini seperti naik bemo Pak Arvin. Oke. Bemo ini rodanya 3 kan Pak? Iya. Kan? Kalau salah satu rodanya hilang itu kita bisa kelimpungan ya ketika jalan. Nah roda yang pertama itu apa Pak? Roda pertama dari bemo itu adalah formula keuntungan. Nah ini yang lagi bleeding sekarang Pak. Semua demand kena, supply kena. Jadi profit itu lagi bleeding Pak. Dalam beberapa sektor ya tentu. Banyak juga sektor-sektor yang memang mengalami booming. Tetapi on majority profit formula ini lagi bleeding Pak. Iya. Bleeding. Nah, Oke, kita accept yang ban pertama kita bocor ya. Ban kedua kita apa? Ban kedua kita itu sebetulnya proses-proses kunci dalam bisnis. Bisnis itu berjalan dalam suatu proses kunci dengan norma dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri membangun norma baru ya dalam bisnis. Ya, itu yang sekarang ini dibangun oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dan sebagainya. Mungkin Bali dengan local wisdom-nya bisa muncul dengan norma-norma baru. Tadi diusulkan oleh Pak Gancar ya, macam satu holistic approach ya dalam konteks health. Bagaimana kita muncul dengan norma-norma baru yang unik dan nggak dipunyai oleh negara lain. Nah ini roda ini masih bisa bergerak dengan bantuan-bantuan dari pihak ya, termasuk komunitas adat dan lain sebagainya. Nah, roda yang ketiga adalah proses kunci, Pak Arvin. Proses-proses kunci ini apa? Sumber daya manusia, teknologi dan lain sebagainya. Nah, dua roda ini masih bisa kita pertahankan. Walaupun roda yang tadi profit itu agak kempes bannya, tetapi yang dua roda ini masih bisa kita pakai. Nah, jangan sampai dua roda ini juga kempes. Iya. Nah, supaya dua roda ini nggak kempes tadi, seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Putu, Bekraf masuk, Kemenparekraf masuk, dan semuanya masuk ya. Jadi kita masih bisa bergerak. Sehingga ya walaupun bemo ini jalan pelan-pelan, tapi masih hidup. Oke. Pak Arvin, terima kasih Pak Arvin. Terima kasih Pak Dr. Mas, menarik analogi bemonya ya. Lalu bemonya jadi roda 4 nanti habis transformasi. Bemo roda 3. Nah, jadi menarik tadi bahwa sebetulnya paralel dengan PBB sendiri ya, United Nations ya, bahwa sekarang adalah 2021 adalah tahunnya Creative Industry for Sustainable Development.
tentunya bagi negeri kita itu bisa dari Bali sebetulnya barometernya ya. Bagaimana mentransformasi segala elemen inovasi yang sudah hadir di Bali, terutama kekuatan lokal wisdomnya. Menarik Pak Dr. Max. Nah, dan kita lihat sendiri hari ini bahwa banyak sekali sebetulnya terobosan-terobosan yang bisa kita lakukan ya. Nanti banyak kempes ya. Banyak kempes tapi harus dibongkar terus. Ya, kalau perlu jadi mobil formula nanti yang dimulai lagi. Terima kasih Pak Dr. Max. Semoga kita bisa ya terutama Bali bisa menjadi barometer contoh. Kalau kerja inovasi itu kan kerja yang harus inovatif, juga ya, kompetitif ya. Saya rasa kerja seperti itu sudah ada di kawan-kawan Bali semua. Ya, itu bisa menjadi sebuah Bali Refresh ya, Bali Refresh ini. Terima kasih Pak Dr. Max. Nanti kita sambung diskusi lagi. Ya, saya mau kembali ke rekan HIPMI Badung. Ya, HIPMI Badung. Ya, ya, kita sudah mendengar beberapa masukan, tanggapan dan input ya input dari teman-teman dari Jakarta, Surabaya dan juga Denpasar. Menarik ada Pak Dr. Ganjar menyampaikan holistic approach, ya, holistic approach untuk usulan dari Mas Gede. Nah, ini Mas Gede sama Pak Ganjar diskusi langsung nih karena ini kan acara diskusi bebas. Mungkin kalau ada yang ditanyakan langsung kepada Pak Dr. Max, ya, ke Mas Putu sama Pak Dr. Ganjar, silakan. Mas Gede. Baik, terima kasih Pak Arvin, Pak Dr. Ganjar, terima kasih. Saya baru tahu ini ada holistic approach Pak istilahnya. Terima kasih. Karena gini, kunjungan ke Bali itu rata-rata 5-6 juta Pak per tahun. Jadi dunia pariwisata itu betul-betul menjadi tumpuan kami di Bali. Jadi kalau membalikkan arus kunjungan dengan masa pandemik seperti ini, yang notabene seperti ini terus sekarang Bali lagi PSBB Pak. Jadi tidak mungkin akan bisa dalam 1-2 tahun. Paling kita perlu 3-5 tahun untuk membalikkan hal ini. Nah disinilah kita memang perlu tadi yang Bapak bilang ada inovasi-inovasi terutama di bidang pariwisata kita. Sudah tidak bisa kita mengandalkan orang hanya datang hanya untuk jalan-jalan ke depannya. Pasti tentunya mereka spend uangnya, spend money-nya mereka pasti ke depannya lebih banyak buat kesehatan Pak daripada jalan-jalan. Nah, disinilah kita mestinya Bali atau pemerintah government kita bisa lebih peka dengan situasi seperti ini. Mereka menawarkan lah Pak yang Bapak tadi bilang holistic approach atau health tourism. Jadi karena building dan semua secara infrastrukturnya sudah ada Pak. Sebenarnya sudah ada, tinggal human-nya saja Pak. Tinggal human-nya datangkan dari mana, dari Jakarta atau dari luar negeri atau dari mana sehingga kita bisa mengikuti world class service di bidang kesehatan tersebut. Okay. Jadi itu saya rasa luar biasa sekali ke depannya untuk yang kita bicara penyerapan tenaga kerja skala besar Pak. Yang sampaikan tadi Pak Putu kan untuk UMKM yang masih mungkin penyerapan secara cepat untuk tenaga kerja tidak secepat dunia pariwisata penyerapannya di Bali. Tapi tentunya
apa yang disampaikan Pak Putu juga luar biasa sekali tadi, pergerakan Denpasarnya lincah sekali karena beliau adalah senior Tiang yang udah melompat luar biasa sekali pemikiran beliau. Nah, Tiang yang berbicara Badung Pak, tadi di sini kita berbicara Badung yang tentunya Badung kami berpatok pada pariwisata. Jadi kalau di untuk jangka pendek saya rasa itu yang bisa dilakukan dengan cepat untuk penyelamatan ekonomi Badung secara menyeluruh Pak, karena tumpuan kami kalau dibuat seperti yang ini menunggu pandemi akan berakhir sih tidak mungkin Pak, karena saya rasa lagi setahun saja seperti ini. Hotel-hotel saya rasa hari ini Pak, hari ini saya bilang udah banyak yang minta dijual Pak. Udah Bapak bisa lihat Kuto sepi sekali. Begitu Nusa Dua juga sepi dan hotel banyak tulisan dijual seperti itu Pak. Saya jika sampai 1 tahun saja Pak, akhir 2021 tidak segera dipulihkan, tidak segera dibuka semuanya, saya rasa 2002 berat sekali kita Pak. Mungkin lebih berat lagi kita akan melangkah gitu Pak. Itu mungkin ada solusi yang lain dari Pak Max juga tadi menyampaikan beberapa hal untuk perbaikan kita. Terima kasih Pak Max. Mungkin saya sampaikan juga nanti pasti forum-forum dengan Pak Bupati kami, karena kami juga sering sharing sama beliau. Nanti kita sampaikan semua hal-hal yang menyangkut penyelamatan ekonomi Bali, khususnya Badung Pak. Bagaimana solusi-solusi yang bisa kita tawarkan dari pengusaha muda. Mudah-mudahan dari pemerintah ada goodwill, ada keinginan yang baik dari pemerintah untuk segera memulihkan kita. Terutama juga dari pemerintah pusat, saya ketuk pintu hatinya dalam hal juga masalah visa honorable. Jika bisa itu nanti dibagi visa honorable-nya untuk pemerintah Bali setengah, untuk kerja pusatnya disetor setengah, kan lebih baik jika itu kita bisa kembalikanlah income Bali sedikit Pak, sehingga pembangunan kami tidak tersendat-sendat dalam hal infrastruktur pembangunan di Badung khususnya atau di Bali pada umumnya bisa menyaingilah Pak Singapura gitu, apapun kebersihan dan sebagainya, karena kami kebanyakan juga kadang-kadang pariwisata itu kami banyak di Bali menerima sampahnya Pak, jadi sampahnya pajak-pajaknya juga kembali ke pusat. Jadi saya mohon kebijakan juga dari pusat melalui TV Desa ini bisa membantu kami recovery secepat-cepatnya Pak, karena kami UMKM, pengusaha-pengusaha muda yang notabene ada di Badung sudah agak, memang sih ini sebenarnya peluang untuk mencari masalah, tapi untuk jangka pendeknya kami perlu penyelamatan secara utuh Pak. Terima kasih Pak Alvin, saya kembalikan lagi. Terima kasih Mas Gede, terima kasih. Bali saat ini adalah saat-saat yang krusial ya, melakukan transformasi. Tentu menjadi Bali yang baru, daerah baru. Masukan health tourism sendiri sebetulnya masukan yang sudah luar biasa, tinggal bagaimana kita menggolkannya ya Mas ya, dan bersinergi dengan seluruh pihak, dan kita yakini bahwa sebetulnya potensi-potensi Bali untuk menjadi nomor 1 di dunia health tourism itu ada ya, dan inilah yang harus segera kita wujudkan secara cepat ya, sebelum infrastruktur terakuisisi mungkin ya, dan betul-betul Bali harus kembali menjadi Bali yang bukan dulu lagi, tapi Bali yang baru, yang lebih ya. Dan masukan-masukan dari Mas Gede saya rasa sangat bermanfaat. Pak Max, Mas Putu, Pak Ganjar,
mari kita solusikan bersama, kita sinergikan. Ya. Dan kalau kita bicara health tourism termasuk dari dalam insight, ya saya rasa peluang dari platform digital Mas Putu juga bisa didorong mungkin meditasi digital ya dari Bali kepada dunia, dikombinasi mungkin visual alamnya dan teknis meditasinya di dalam platform digital Backcraft ya. Jadi tetap bisa dunia ada di Bali meski Balinya reopen. Ya semoga Bali segera reopen ya. Iya, harapan kami seperti itu. Ya. Nanti kita ngobrol lagi, Mas Gede. Saya ingin minta pendapat dulu dari Pak Gancar mengenai holistic approach-nya tadi. Saya rasa belum sampai belum holistik, belum menyeluruh masukannya. Ya. Nanti habis ini kita ingin juga melihat ada materi share dari Backcraft ya, ingin kita saksikan biar seluruh pemirsa kerabat desa se-Indonesia melihat presentasi dari Backcraft dan juga nanti masukan-masukan dari Pak Dr. Max. Ya Pak Gancar, balik kembali lagi tadi mengenai holistic approach ini, tentunya tidak hanya di health tourism ya. Holistic approach ini juga di berbagai inovasi-inovasi baru ya di nantinya. Bagaimana kira-kira Pak Dr. Max? Ya, secara umum sebetulnya ini ada kaitannya dengan apa yang disebut dengan experiential marketing, pemasaran yang kita berbasis pengalaman. Dan pengalaman itu menstimuli semua indera manusia, Pak Arvin. Jadi secara holistik semua indera kita, baik indera penglihatan, kemudian pendengaran, perasa, apalagi ya, itu distimuli sehingga ada muncul aktivitas kita kesan yang positif, kemudian ada memori yang positif terhadap suatu objek. Terutama objeknya itu adalah bisa jadi berkaitan dengan objek wisata. Nah, jadi experiential marketing itu bicara tentang hal itu. Nah, sedang kalau holistic health itu pada dasarnya keyakinan karena gini, kita yakin bahwa orang sakit itu bukan karena kondisi fisik, tapi kondisi non-fisiknya. Bahkan seringkali karena non-fisiknya yang bermasalah, maka itu akan berdampak pada masalah fisiknya. Jadi yang harus disembuhkan dulu bisa jadi adalah kondisi psikisnya, non-fisiknya itu harus disembuhkan. Sehingga pengobatan itu akan lebih baik kalau pengobatannya holistik, yaitu bukan hanya kondisi fisik, tapi juga psikisnya yang kemudian tersembuhkan. Nah, jadi penyembuhan imunitas seseorang itu juga akan berkaitan dengan masalah non-fisik juga. Jadi saya kira memang kalau berkaitan dengan health tidak hanya bicara masalah medis, tapi yang masalah non medisnya harus juga bisa dicarikan solusi. Nah, Bali punya banyak hal yang bisa ditawarkan, keindahannya, kemudian budayanya. Itu saya kira holistik. Kemudian apa yang kita dapatkan menstimuli mata, pendengaran, kemudian ada lidah, itu juga terstimuli oleh rasa. Nah, kalau berkaitan dengan masalah wisata, saya kira dalam beberapa hal ini kemarin itu ada sesuatu yang viral juga ya Pak Arvin, berkaitan ada ekspatriat yang mengajak orang-orang untuk datang ke Bali. Mungkin udah pernah dengar ya, kasus kan tidak perlu sebut. Nah, dan itu sangat viral sekali karena ada pro dan kontra di balik itu. Tapi intinya pro dan kontra di balik ajakan untuk tinggal di Bali kan menunjukkan ada potensi yang luar biasa dari Bali sebetulnya untuk menjadi ya tempat di mana kita bisa tetap mendapatkan aspek finansial, tapi kemudian masalah lain-lain itu juga akan dapat juga gitu dibanding dari kota-kota lain yang disebutkan oleh ekspatriat itu. Nah, ini maka bagaimana kita menggali hal itu menjadi tantangannya. Dan saya setuju dengan Pak Putu nih tadi menyatakan bahwa
eh, kita tidak perlu bersedih, bahkan pada dasarnya kita melihat sesuatu itu seperti pemahaman melihat gelas separuh terisi, itu apakah separuh kosong atau separuh penuh. Apakah pesimis atau optimis itu adalah berkaitan dengan mindset kita. Ya. Biasanya pengusaha memang mindsetnya adalah mencari peluang. Kalau kemudian ini ada tertutup aspek yang ini, peluang apa yang muncul? Nah, itu seringkali yang akan muncul di benak pengusaha kan akan seperti itu, Pak. Nah, beberapa pengusaha, terutama ini yang kalau kita lihat ya secara nyata kan kita bisa lihat untuk industri penerbangan itu kan juga terdampak luar biasa ya Pak Arvin. Ya. Maka mereka kemudian berpikir bagaimana nih untuk yang penyedia konsumsi di pesawat misalnya. Maka mereka beralih untuk yang menyediakan makanan di pesawat, tapi makanan yang kemudian ditawarkan secara online offline gitu. Kemudian pesawatnya sendiri masuk ke dunia yang berbeda. Ada yang dikatakan dia menyediakan akikah segala macam gitu kan Pak. Iya. Jadi ya kita harus mencari peluang-peluang baru di mana masih ada terbuka lebar untuk hal-hal tersebut. Nah ini pengusaha memang harus dilatih seperti itu. Jadi kita melihat ini ada yang masih rezeki tertutup di aspek ini, apa yang kira-kira masih terbuka. Nah itu tantangan kita adalah seperti itu. Nah dunia online itu masih sangat terbuka, tapi permasalahannya adalah ada yang mengusulkan virtual reality. Untuk dunia pariwisata nggak bisa diganti dengan VR gitu kan. Ya, kurang Pak rasanya Pak. Betul, yang terdampak itu yang mendapatkan manfaat hanya pengembang atau developer dari VR-nya itu. Iya, benar Pak. Nah, tapi bagi pengusaha, hotel, UKM tidak terdampak gitu kan. Karena tetap tidak ada kedatangan, tidak ada jasa itu kan tidak bisa disimpan. Ya hari itu kosong, ya kosong, tidak bisa kemudian hanya dilihat lewat virtual reality. Apalagi UMKM yang tidak bisa terbeli. Tapi sebetulnya bisa jadi ada gabungan antara VR, situs, di mana dengan VR itu kita bisa, mungkin ini pengembangannya ya, bayangan saya ini Pak Arvin. Kita dengan VR itu misalnya ada melihat jalan-jalan ke suatu tempat kute kadang-kadang, dan di situ ada yang jualan oleh-oleh. Nah, ketika kita melihat oleh-oleh itu kita bisa masuk ke ruang tersebut, dan di ruang tersebut nanti masuk pusat oleh-oleh apa misalnya. Nanti combine gitu. Nah, sehingga langsung terhubung dengan UKM A, UKM B dan seterusnya. Sehingga UMKM itu bisa jadi akan bisa mengirimkan, terutama ini kalau yang produk-produk yang tahan lama ya Pak. Kalau produknya tidak tahan lama ya agak susah gitu. Beli rujak nanti dikirim ke luar kota, luar negeri ya tidak cocok juga gitu. Tapi kalau misalnya seperti baju, tadi produk-produk kreatif yang disampaikan Pak Putu, kemudian ini ada panggung, dia jalan-jalan ada panggung, lah masuk ke panggung itu ada bayar karcis, nah langsung terlink dengan budayawan siapa, kemudian sanggar apa, dan bisa jadi sebetulnya ada hal-hal seperti itu yang kemudian menstimuli. Nah, maka kita juga di dunia kampus juga seperti itu Pak Arvin. Jadi kita melihat seminar internasional dan call for paper itu susah untuk kita adakan lagi. Maka kita bikin aplikasi, makanya saya membuat digiseminar.id itu Pak Arvin, di mana nanti kita bisa presentasi, ada ruang besar, ada ruang kecil, dan bagaimana agar tidak terganggu dengan masalah sinyal, ya nanti mengirimkan video gitu kan seterusnya. Jadi kita butuh semacam ruang besar, dan digiseminar ini sebetulnya nantinya juga bisa menjadi ruang pamer, di mana UMKM pun nanti bisa masuk, ada ruang pajang itu, dia bisa menaruh video, gambar, apa, dan sebagainya, sehingga nanti virtual reality kalau digabung dengan ruang pamer, kemudian situs, dan sebagainya, saya kira masih tetap bisa kita koneksikan untuk hidup sih. Yes. Jadi ini butuh mindset bagaimana kita bisa memunculkan secara bersama-sama, virtual reality kita rangkul, dunia game kita rangkul, UMKM kita rangkul, dan seterusnya. Budayawan kita rangkul. Nah, saya kira mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin ke dunia seni, di dunia seni kita punya beberapa kamar. Ini untuk sanggarnya Pak Putu, ini untuk Pak Made, ini untuk Pak siapa gitu. Nah, itu punya ruang-ruang tersendiri nantinya.
Dan masuk ke sana bisa jadi ada aktivitas berbayar. Cuman berbayarnya kan sekarang kita tidak perlu mengumpulkan orang banyak dulu, baru kemudian bisa masuk ke acara itu, dan dibuat ada interaksi, ada konsultasi, ada interaksi tanya jawab. Saya kira itu tetap menarik. Yang kedua adalah bisa jadi aktivitas-aktivitas pelatihan itu bisa tetap berjalan. Kita kan misalnya pelatihan main gitar itu kan bisa secara online ya Pak Arvin. Nah, pelatihan main gamelan mungkin bisa jadi dilakukan juga gitu. Sanggar A untuk latihan gamelan alat musik Bali, nah alatnya bisa beli di mana, kemudian pelatihannya bisa ada download video, kemudian ada interaktif, ini cara memukulnya, kiat-kiatnya yang baik seperti apa dan seterusnya. Bisa jadi dimunculkan hal-hal seperti itulah. Jadi butuh memang mindset kita mencari peluang apa ya. Nah, itu tantangannya seperti itu. Dan saya kira memang intinya kita harus berpikir untuk memang dunia sudah berubah. Kita harus move on, kita tidak bisa kembali ke masa lalu, ya bagaimanapun ini dunia harus kita hadapi. Tadi disampaikan ini bisa jadi 2-3 Pak Gede kan seperti 5 tahun masih tetap bisa kondisinya seperti ini, maka bagaimana kita bisa mengubah mindset dan mengubah bisnis kita menjadi ya ada kaitannya dengan online. Yang ketiga adalah sebetulnya yang sangat terpengaruh konsumen itu adalah level middle dan low end. Yang high end kelas premium itu bisa jadi mereka masih menunggu nih kapan bisa mengeluarkan dananya. Nah, membidik pasar itu saya kira kemudian harus dimunculkan tadi misalnya Pak Gede untuk yang holistic healthcare gitu kan, dari penjemputan sampai kemudian di treatment di hotelnya, acara di hotel ada apa selama 14 hari. Nah, itu bisa jadi kemudian ada mentarget mereka, karena kalau masalah pesawat bisa jadi mereka punya pesawat pribadi sendiri gitu. Tidak ada urusan masalah itu. Jadi untuk hotel-hotel yang bintang 5 saya kira bisa membidik pasar yang kelas premium itu, terutama karena mereka butuh suasana lain lah di luar dari aktivitas di rumahnya. Tapi tetap terjaga bagaimana untuk protokoler kesehatan secara baik. Kurang lebih itu beberapa ide yang sempat tergambar di benak saya, Pak Arvin. Terima kasih Pak Dr. Gancar. Jadi menarik tadi disampaikan pasar premium. Justru pada saat saya melihat tadi yang Pak Dr. Gancar sampaikan sedang viral ya, sedang viral untuk mengajak untuk orang pindah ke Bali. Iya. Dan yang bersangkutan sendiri saya baca itu dia anak muda yang retired kemudian ingin retire di Bali. Nah tentunya sebetulnya Pak retired sendiri kan adalah pasar yang premium ya, kalau kita melihat tentunya retired CEO misalnya ya, retired direktur dunia misalnya. Nah itu kan pasar yang premium juga ya. Bagaimana kita kembali tadi spesifik market, premium market bisa melayani mereka. Nanti kembali ke masalah hukum kepemilikan dan sebagainya, itu nanti bisa ada masalah dengan itu yang harus diperhatikan. Jadi paling tidak kalau untuk masalah sewa, pinjam atau seperti penggunaan hotel dan sebagainya, itu yang bisa saya sarankan ke sana sih Pak Arvin. Tapi kalau untuk tinggal di Bali, nah itu masalah hukumnya seperti apa, nah itu harus dipersiapkan ke sana seperti. Ya. Dan itu nanti akan ada pro dan kontra lagi urusannya. Dan transformasinya ya, termasuk dalam bagian transformasinya. Makasih Pak Dr. Gancar. Nah saya mau tanya Pak Dr. Max dulu tanggapan health tourism. Nanti habis ini kita melihat presentasi dari Becraft. Pak Dr. Max, health tourism yang holistic health tourism tentu pas sekali ya saya rasa di Bali, apalagi kalau orang-orang luar kan menyampaikan ini is a mondial culture ya. Mondial culture ini artinya ikon budaya yang juga dimiliki oleh seluruh dunia ya.
menarik, tapi harus cepat. Menurut Mas Gede dilakukan, ditransformasi, ya. Karena waktu momentumnya adalah sekarang. Jadi sekarang ini sebetulnya adalah waktu momentum juga, ya, momentum yes or not at all gitu ya. Nah, inilah momentum ini yang harus betul-betul kita cermatin, ya, menjadi era perubahan, era transformasi. Bagaimana Pak Max kira-kira menghadapi momentum ini? Baik, terima kasih Pak Arvin dan juga kerabat desa yang hebat. Jadi memang Bali ini unik ya Pak Arvin. Kenapa dikatakan unik? Karena Bali ini terpukul dari dua segmen ya, segmen domestik dan segmen internasional. Itu pukulan yang sangat telak ya, sangat telak. Yeah. Dan pengalaman menunjukkan bahwa memang daerah-daerah yang kena double hit ini ya, dengan dua pukulan ini, dia akan sangat dalam ya dampaknya. Dan itu terasa dari pertumbuhan di Bali, pengangguran di Bali yang cukup tinggi ya. Tetapi kembali bahwa kita harus bicara pada recovery ya, pola recovery. Nah, tentu jangan sampai setelah kita menuju the bottom gitu, jangan sampai terus menuju ke bottom, kita harus stop itu, kita harus berhenti dan kita pelan-pelan mulai recovery. Recovery-nya akan seperti apa? Apakah kita akan kembali kepada situasi di bawah, kondisi optimal sebelum terjadi COVID, atau kita akan meluncur lebih tinggi lagi ya dengan kondisi performan yang jauh-jauh lebih hebat daripada sebelum COVID. Nah, kondisi-kondisi ini akan ditentukan oleh sikap kita saat ini ya. Bagaimana kita menyikapi transformasi ini ke depan, apakah akan menjadi lebih baik atau akan menjadi lebih buruk ya kan. Nah, tentu kalau kita lihat ya Pak Arvin dan teman-teman sahabat desa ya, dalam konteks transformasi industri itu kan memang harus menjadi nafas ya. Jadi kalau nggak mau mati gitu ya, if you're not dying, you have to innovate, you have to transform ya. Seperti halnya itu ya menurut konsepnya. Nah, transformasinya seperti apa? Sebetulnya pola-polanya banyak Pak Arvin ya, tapi kalau kita merujuk dari beberapa pengalaman ya, studi-studi kasus, biasanya transformasi itu mengarah kepada dua umumnya ya. Yang pertama adalah dia memberikan service yang lebih sifatnya personalized ya. Personalized. Itu yang kita lihat. Oleh sebab itu mungkin ya tadi seperti saya katakan, kita put more heavy on quality ya, on quality services ya, quality services. Dan transformasi yang kedua yang banyak terjadi adalah kita sebut sebagai kolaboratif di dalam ekosistem ya, ekosistem yang kolaboratif. Nah, tentu kalau kita bicara pada ekosistem yang kolaboratif, misalkan kita melihat senternya adalah hotel ya, perhotelan dan sebagainya. Apa yang ada di upstream dan apa yang ada di downstream. Nah, tidak cukup hanya transformasi di tingkat hotel, upstream dan downstreamnya itu juga harus melakukan transformasi kolaboratif ya. Misalkan bagaimana di upstreamnya adalah industri makanan, minumannya, bagaimana services untuk furniture ya, bagaimana air dan lain sebagainya. Jadi bagaimana antara upstream, center dan downstreamnya adalah customer ya. Nah mereka juga harus sama-sama melakukan satu transformasi bersama. Jadi kolaboratif dalam satu kolaboratif ekosistem. Nah sebetulnya kan kita sudah sepakat ya bahwa kita akan istilahnya K4 ya, K4. Kalau kata teman-teman itu kebersihan, keselamatan, kesehatan, dan kelestarian. Nah, ini akan menjadi kata kunci untuk ke depan nih. Apakah kita akan membuat lompatan yang jauh lebih baik, atau kita akan tenggelam? Nah, tentu jangan sampai itu terjadi ya. Tentu kita harus tetap menyiapkan lompatan supaya, agar lompatan ini berjalan baik, maka mungkin ada baiknya semua pelaku usaha ya di dalam ekosistem ini duduk bersama. Yuk kita sama-sama melakukan suatu formulasi bagaimana kita bertransformasi sehingga nanti ke depan kita akan jauh lebih siap lagi ketika ini terjadi. Karena saya yakin ya bahwa pariwisata, apalagi nanti ketika kita mencoba melakukan istilahnya co-specialize ya, tidak hanya leisure ya, tetapi juga health healing gitu ya. Dua-duanya dilakukan bersamaan dalam satu tempat yang sama, dan itu kan kuncinya trust ya, ada trust nggak? Karena pariwisata tanpa adanya trust health ya, apalagi ini kan menjadi isu bersama ya. Dan kita lihat mungkin baru 2022 nanti Maret ya tercapai herd immunity ya, artinya masih panjang nih, kita masih panjang. Nah,
bagaimana dalam waktu yang masih agak panjang ini kita terus mempersiapkan diri secara bersama-sama, berkolaborasi agar bisa menjadi lebih baik ya. Nah, itu yang mungkin perlu dipikirkan strategi bersama teman-teman semua. Yuk, bagaimana kita melakukan suatu collab bersama agar kita punya value yang berbeda dari yang sebelumnya kita capai. Dan itu harus dijaga secara konsisten. Jangan sampai nanti trust-nya lumpuh ya. Oh, ternyata setelah dari Bali udah herd immunity tetapi masih ada yang kena gitu ya. Turis asing lah dan lain sebagainya. Malah nanti trust-nya turun, ya udah ke Bangkok aja kemana. Nah, jangan sampai itu terjadi. Oleh sebab itu kita prepare sebaik-baiknya supaya kita makin kuat. Mungkin itu Pak Arvin. Jadi memang kuncinya personalized dan kolaboratif ekosistem harus makin rapat. Jadi kerapatan pelaku-pelaku harus makin dekat. Mereka harus makin bersinergi, berkolaborasi. Mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu cara kita bisa survive lebih baik di masa depan. Jadi terima kasih Pak Dr. Max. Menarik jadi strategi rebound yang disampaikan Pak Dr. Max ya, termasuk harus sinergi kolaboratif. Ya, saya memang sempat terbayang banyak sekali saat ini kan hotel-hotel tidak terisi ya, dan banyak juga yang mulai tutup. Saya terbayang bisa saja misalnya dijadikan kreatif camp ya, misalnya kalau kita bicara industri kreatif ya Mas Putu, mungkin ada factory game misalnya. Kita ketahui bahwa sekarang game kan pada seluruh gamers Indonesia kan mereka butuhnya ruangan internet, komputer dan ruang khusus yang aman dan sehat lah. Ya, hotel aja dijadikan factory games ya, akhirnya Bali menjadi pusat game dunia misalnya, bisa saja kan ya. Story game apa sih yang Bali nggak punya untuk menjadi story of game ya, dan hotel-hotel ini menjadi pabriknya game misalnya ya, kita rubah ya. Mungkin Mas Putu bisa usulkan juga kepada Pak Wali ya, dan kepada Bupati ya, Pak Ketum. Oke, sebelum lanjut, nah ini kita ingin melihat Mas Putu dulu presentasi ya dari Bekraf. Silakan Mas Putu, sudah co-host, silakan. Ya, mungkin sebenarnya ini lebih kepada inovasi daerah ya. Namun mungkin ini bisa dari materi yang sudah ada hari ini. Next slide. Tadi saya sudah sampaikan bahwa inovasi itu adalah sesuatu yang lahir dari kreativitas, daya cipta dan inisiatif yang secara materi jauh lebih baik dari sebelumnya, dan hadir kemudian memberikan kemudahan-kemudahan baru. Nah, kemudian next slide. Nah, berangkat dari slide ini, inovasi daerah itu berangkat dari persoalan-persoalan daerah saat ini, seperti apa yang kita hadapi di Denpasar sebenarnya. Nah, ini tentu tidak lepas dari data yang Nah, baik seperti apa yang sudah materi-materi yang disampaikan tadi, banyak yang kita dengar dari tadi adalah bahwa memang dibutuhkan solusi-solusi yang memang baik terkait dengan apa yang terjadi di Bali hari ini. Tentu data akan sangat mempengaruhi kebijakan apapun terkait inovasi yang dibutuhkan. Kemudian next slide. Kami hanya memberikan contoh tadi. Saya bicara mengenai Denpasar Festival, sebuah hybrid platform yang kita bangun. Ini sebagai contoh sebenarnya di masa pandemi di tahun 2020, bahwa persoalannya adalah ada gerak dan jarak yang terbatas, kemudian kita poin bersama bahwa ekonomi merosot, ekspresi terhambat, bahwa memang ada ruang-ruang yang tidak bisa diaktifasi, kemudian ada beberapa rekan-rekan yang banyak rekan-rekan yang selama ini hidup dari dunia kreatif yang akhirnya tidak mendapat ruang untuk bisa melangsungkan kreativitas mereka, sehingga berpengaruh juga terhadap ekonomi mereka. Kemudian ancaman depresi, dan kemudian potensinya adalah
Di Denpasar ini kita memiliki SDM yang unggul, kemudian fondasi kreativitas yang kuat, kemudian media digital dan entrepreneurship yang kuat di Denpasar. Sehingga untuk itulah solusi yang dihadirkan adalah hybrid platform terkait dengan Denpasar Festival yang sudah kita jalankan selama kurang lebih 3 bulan. Dan kemudian sudah kita dapat ukur juga seberapa besar berimpact dalam situasi pandemi yang seperti sekarang ini terjadi. Dan kemudian next slide. Kemudian inilah ragam kegiatan selama Denpasar Festival. Kita ada food festival, ada rekam budaya Kota Denpasar, kemudian ada pameran seni dan kerajinan, kemudian ada diskusi dan workshop seperti biasa, kemudian ada virtual fashion show. Nah, menyangkut yang materi nomor 5 virtual fashion show. Tadi sempat kayaknya ada disebutkan bagaimana mengkonektingkan sebuah tata cara baru pemasaran produk. Nah, kami di Denpasar sudah mencoba melakukan virtual fashion show, di mana selama ini fashion show seperti kita tahu berjalan di Gatsuat. Nah, kita format sebagai sebuah virtual show yang terintegrasi langsung dengan marketplace. Jadi produk yang di show up hari itu, aksesoris maupun semua produknya tersedia di marketplace. Dan itu mengangkat semua potensi UMKM yang ada di Denpasar. Nah, syukur juga di tengah kita ada selama program setahun ini, kita juga berhasil mendorong salah satu desainer muda kita yang berumur 19 tahun untuk tampil di Paris Fashion Week nanti pada bulan September 2021 dengan membawa 10 desain yang sudah dikurasi. Dan itu hasil dari pola yang kita lakukan di Backrub dengan menggunakan DNA ini dan sinergi dengan semua pihak, termasuk dari industri kerajinan hendaknya, kemudian dari kampus, dan juga teman-teman dari desainer-desainer lokal. Nah, ini salah satu cara yang kita lakukan. Dan kemudian ada berbagai lomba, seperti kita tahu bahwa di saat pandemi ini tentu semua berlangsung dari rumah. Nah, lomba-lomba ini membuat sebenarnya ujung-ujungnya adalah KPI-nya untuk membuat masyarakat merasa terhibur sehingga mengurangi terutama anak-anak untuk keluar. Ya, kita mengakomodir hal seperti itu. Hanya simpel sebenarnya, namun kita berharap memang dengan program-program seperti ini paling tidak sekian persen membantulah para orang tua untuk mengendalikan situasi keluarganya. Kemudian pembangunan secara virtual seni tradisi. Jadi memang ada sejumlah kesenian tradisi yang memang kita kurasi dan kemudian kita panggungkan di Dharma Negara Alaya, tapi hampir tanpa penonton, Pak. Tapi itu kita berikan kepada ruang kepada teman-teman selama ini yang bergelut di bagian produksi visual. Kita aktifkan di Denpes ini mereka untuk memproduce tayangan-tayangan ini kemudian kita tayangkan di YouTube. Nah, kemudian ada yang namanya Utsawa Dharma Gita, gitu, parade membaca atau menerjemahkan teks tembang Bali. Kita selama ini dilakukan offline dan kemudian kita lakukan secara online melalui channel radio yang dimiliki pemerintah Kota Denpasar. Kita ada di gedung DNA ini ada stasiun radio, kita aktifasi melalui di sana melalui radio. Dan ini lebih mengimpact, lebih terasa ke masyarakat luas. Dan gelar seni 7 kota sahabat dari berbagai belahan dunia. Nah, menariknya pada saat kita mulai melakukan ini di ranah virtual, ada ketertarikan 7 negara sahabat yang akhirnya melingkan Denpes ini menjadi festival bersama. Jadi ada 7 negara yang berlangsung selama 1 bulan penuh, selama bulan November, itu adalah international track dari Denpes ini. Dan yang belum pernah terjadi selama Denpes berlangsung selama 12 tahun. Jadi di tahun ke-13 ini, rupanya pandemi ini membuat semua bisa menurunkan tensi dan kemudian bagaimana festival ini bisa melink bersama. Dan kedepannya ada kerjasama marketplace maupun yang lain melalui festival ini. Kemudian berikutnya, next slide. Nah, ini contoh-contoh tayangan kegiatan yang ada selama Denpes. Berikut, next slide. Nah, ini contoh lain dari permasalahan Kota Denpasar. Nah, jadi di permasalahan Kota Denpasar adalah dibutuhkan arena pengembangan seni dan kreativitas. Ini karena berdasarkan hasil survei ya. Kemudian wahana pemeliharaan warisan budaya, destinasi wisata kreatif, kemudian ada ruang kreasi apresiasi dan ekspresi budaya,
ada ruang penguatan identitas budaya, sarana pendidikan pembelajaran masyarakat, dan sarana pemberdayaan masyarakat dan komunitas kreatif. Akhirnya dari permasalahan ini dibangunlah solusi bahwa dibangunnya gedung DNA. Next slide, Ibu. Nah, dibangun gedung DNA pada tanggal 27 Desember 2019 itu sahkan gedung itu diresmikan untuk digunakan menjadi Dharma Negara Art and Creative Space. Gedung ini dirancang sebagai salah satu pusat pengembangan kreativitas di Kota Denpasar. Karena memang kita ada beberapa ruang-ruang kreatif yang sudah dibangun sebelumnya. Kita ada Youth Park, di dekat juga di kawasan Lumintang ini, kemudian ada beberapa ruang-ruang yang lain. Nah, di gedung ini ada fasilitas pengembangan kreativitas seperti audiovisual, editing room, kemudian ada ruang pementasan, ruang pamer, ruang radio, ruang fotografi, dan kemudian ada ruang sinema, dan kemudian ada ruang pertunjukan yang berkapasitas sekitar 540 tempat duduk. Kemudian pengelolaan gedung ini dilakukan secara kolaborasi antar lembaga. Jadi di gedung ini kita ada kolaborasi hampir semua OPD, Pak. Di koordinasi Dinas Pariwisata karena sebagai tupoksi gedung, dan kemudian Bekraf Denpasar tunjuk sebagai perancang program sekaligus pelaksana harian. Jadi semua sinergi di sini terjadi di gedung ini. Sebagai contoh, salah satu contoh adalah mungkin Mas Arvin sempat saya paparkan waktu Mas Sandi ke sini, Pak Sandiaga Uno, kita ada film Barung. Jadi proses film berlangsung di Dinas Kebudayaan, proses penjaringannya, dan kemudian kompetisinya berlangsung di Dinas Pariwisata. Nah, ini pelaksananya adalah anak-anak OSIS dan Keteruna yang ada di Banjar di Denpasar. Nah, yang menggabungkannya adalah Bekraf Denpasar yang merekatkan ini semua menjadi sebuah program yang berbareng, bersinergi. Seperti itu yang terjadi. Kemudian next slide, bahwa sinergi 4 faktor utama yang ada di Dharma Negara Alaya adalah ada perangkat daerah dan Bekraf, kemudian ada kampus, kemudian komunitas dan bisnis. Bagaimana kegiatan di sini bisa berlangsung. Kemudian secara strategi program di Dharma Negara Alaya adalah terkait dengan terbangunnya apresiasi, kemudian program yang unik dan kreatif dan inovatif, kemudian kolaboratif, terbangunnya awareness masyarakat kita, terus kemudian program yang edukatif, eksploratif dan partisipatif, kemudian terbangun juga hiburan-hiburan kreatif. Nah, melalui program-program yang seperti ada dalam slide ini adalah festival kreativitas, workshop, kemudian ada youth and training workshop, latihan pemuda dan Banjar, karena seperti kita tahu di Denpasar ini ada sekitar 417 Banjar, yang mana pada saat kita pembangunan mulai film Barung, kita menggerakkan sektor Banjar dan menghasilkan 343 konten selama itu. Dan kemudian ada knowledge management dan pasar kreatif. Next. Nah, ini beberapa kegiatan yang ada di Dharma Negara Alaya. Kita ada radio, kemudian ada beberapa kali dan workshop terkait yoga juga ini ada. Biasanya hari Minggu, Pak, ada yoga pagi di sini dan menampilkan beberapa artis-artis yoga. Kemudian kita ada 3D, terus ini ada di foto di tengah ini yang foto orang berdiri banyak, itu ruang kajian angin, karena kita berangkat dari ada penelitian lontar di sini yang kita implementasikan dengan dengan terkait dengan transkrip yang ada. Next. Ya. Oke, ini kembali ke materi tadi. Bagaimana inovasi daerah dibangun melalui database dan kemudian masalah dan potensi. Terima kasih. Saya kira terima kasih. Biasa, Mas Putu. Ya. Menjadi DNA-nya kreatif. Ya. DNA-nya kreatif, terutama Kota Denpasar. Ya, luar biasa. Memang saya sudah berkunjung ke sana, putar-putar, ya, membangun ekosistem yang terpadu, terintegrasi, dan kemudian kesatuan. Ya, luar biasa. Ya, kita ada pertanyaan dari atau masukan dari Pak Dr. Max, Pak Gancar, atau juga Mas Gede untuk DNA. Ya,
saya boleh Pak Arvin masuk memberikan Ya, silakan. jadi apresiasi Pak Putu untuk tim Bekraf di sana ya, luar biasa, sangat semangat sekali Pak Putu. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa lah. Artinya di tengah kesulitan yang luar biasa, teman-teman tetap semangat. Saya kira telah dirancang dan atau mungkin akan dirancang oleh Bekraf, mungkin kalau bisa dikategorisasi dalam konteks 17 SDGs ya Pak, kira-kira nanti kegiatan ini akan kena ke bagian poverty, nanti kegiatan ini akan kena ke bagian water gitu ya Pak. Itu akan menjadi salah satu ikon yang sangat luar biasa Pak. Jadi nanti bahwa Bali sudah punya konsep loh, ekonomi kreatif yang berbasis SDGs, dan ini sudah terimplementasi secara baik. Mungkin itu nanti bisa jadi dalam tanda petik branding Bali ya, branding Bali bagaimana di tengah pandemi dengan komitmen global, karena ini kan menjadi resolusi PBB ya Pak. Artinya 88 negara loh mengamini konsep ekonomi kreatif berbasis SDGs, dan Bali sudah hadir dengan konsep-konsep yang terimplementatif. Jadi Bali sudah ada di depan Pak dalam konteks ini. Mungkin itu sedikit pandangan Pak Putu. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Mas, Pak Dokter Mas. Pak Dokter Gancar mungkin ada komentar, masukan? Ya, sudah luar biasa. Saya kira apa yang dilakukan Pak Putu, Pak Arvin itu berusaha untuk tetap dinamis, untuk tetap eksis, itu menjadi tantangannya. Seperti Pak Arvin kan juga bagaimana menghidupkan Bollywood untuk ada sinergi internasional, itu saya kira juga hal yang bisa kita berikan apresiasi luar biasa. Jadi intinya adalah memang kita harus dinamis bergerak, karena kalau tidak bergerak kita akan tenggelam. Jadi sama seperti kalau sarkonomics gitu, kita belajar ekonomi dari ikan hiu. Juga banyak nih di Bali. Sangat tertarik dengan ombak yang besar. Kalau ombaknya tenang, malah tidak menantang. Jadi ketika ada ombak yang besar, malah kemudian tertantang dan malah membuat manuver-manuver, ada gerakan-gerakan yang bisa jadi hal. Kita melihat ombak besar itu kita tertantang, dan kemudian kita juga bekerja sama dengan media, karena server profesional itu harus bekerja sama dengan fotografer yang baik. Dilakukan oleh dunia kreatif. Jadi saya pikir kita bisa bikin, kalau tadi sarkonomik, servernomik lah, yang kemudian kita bisa belajar dari para peselancar di Bali, bahwa mereka tetap kemudian menjadi terstimuli endorfinnya, lebih bekerja dan membuat inovasi-inovasi gerakan, dan tidak lupa kemudian untuk bekerja sama dengan media untuk mendokumentasikan hal tersebut. Jadi saya kira itu, dan servernomics itu juga ada unsur spiritualitasnya, karena kita memahami bahwa apa yang kita
Terima kasih Pak Dr. Ganjar, menarik servernomik ya. Kita kemarin mengadakan acara filmnomik ya, kontenomik. Camp ya. Karena Bapak Gede ini biasa server juga kayaknya. Kalau saya berenang aja nggak bisa ya. Mas Gede. Mas Gede. Siap. Ya. Baik, terima kasih Pak Ganjar, terima kasih Pak Max, sudah banyak sekali yang bisa kami pelajari, kami bisa aplikasikan ke depan pada pemaparan Bapak-Bapak. Luar biasa buat pembenahan, masukan bagi kami untuk menghadapi Pak ke depannya, menghadapi new normal. Tadi sudah ada istilah servermic dan sebagainya. Jadi ke depan bagi kami untuk menghadapi era new normal lah, yang tadi saya tarik garis besar adalah kalau kolaborasi dan sinergi, inovasi yang tentunya terus-menerus harus kita lakukan dengan budaya kita yang sudah ada, yang masih kuat di Bali adalah budaya gotong royong yang masih kental Pak, itu yang membuat kami semangat untuk bangkit menghadapi new normal ini Pak, arti budaya hidup baru. Itu saja Pak dari saya, mungkin Pak Putu bisa menambahkan. Ya, Mas Gede. Nah, sebelum masing-masing seluruh rekan-rekan Narsum memberikan kesimpulan dan closing statement serta pencerahan bagi masyarakat Indonesia, pemirsa kerabat desa yang budiman, kita jeda dulu untuk menyaksikan video dari Bali. Ya, silakan. Ya, demikian kerabat desa, sebuah video dari Bali. Semoga Bali di era baru tidak saja menjadi pusat dunia, tetapi menjadi ruhnya dunia. Ya, mari kita dengarkan dari narsum yang luar biasa hari ini, memberikan pencerahan, memberikan knowledge sharing ya, bagi kita semua ini, dan juga tentang masukan-masukan dan encourage ya untuk kerabat desa. Semangat untuk kerabat desa terus berinovasi, dan tentunya mulai dari Denpasar, Badan Kreatif.
Mohon diulang. Saya kayaknya sinyal saya nggak bagus nih, maaf. Terima kasih. Silakan bebas menyampaikan kesimpulan untuk acara hari ini, kemudian juga masukan-masukan dan semangat kepada masyarakat Indonesia, kepada kerabat desa untuk terus berinovasi di era pandemi, menyongsong era baru. Oke, terima kasih Mas Arvin. Ya, Mas Putu, sama-sama. Saya dapat simpulkan bahwasannya hasil dari pembicaraan kita hari ini bahwa kita sepakat bahwa kreativitas itu tidak mengenal batas dia. Kreativitas itu jauh melampaui batas-batas batas-batas kemampuan ya. Kalau kita bicara sekarang di tengah pandemi ini, tentu apalagi kita menyepakati bahwa tahun ini adalah tahun kreativitas, tentu bahwa tantangan ke depan tentu tidak akan bisa kita selesaikan jika hanya berdiam diri. Kita sepakat hari ini tidak ada satupun yang bisa kita pastikan ke depan akan seperti apa bentuknya. Namun jika kita tidak bergerak hari ini, tentu kita akan tenggelam. Nah, sebagaimana kita sepakati bahwa kreativitas itu meretas batas, berarti memang harus dilahirkan inovasi-inovasi terbaru terkait dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi ke depan. Baik dari semua sektor, saya yakin ketika kita bicara kreativitas tidak hanya masalah faktor kesenian ataupun yang lain, tapi semua berdampak terhadap terbangunnya kreativitas. Sehingga masukan dari saya bahwasanya kondisi hari ini harusnya tidak membuat kita untuk menjadi down, artinya untuk menyesali diri tidak, tapi justru sebenarnya memotivasi kita untuk lebih giat lagi berkreativitas. Disampaikan kalau nggak salah oleh Dr. Gancar kalau nggak salah bahwa hari ini kita tidak bisa berdiam diri, karena berdiam diri berarti kita pilihannya adalah mati gitu. Nah, kemudian bahwasannya tantangan ke depan semakin bertambah sebagai seorang, kalau kita meniru sebagai seorang peselancar, bahwa justru tantangan itu melahirkan kreativitas. Jadi kalau nggak ada challenge, nggak ada tantangan, kreativitas juga nggak akan lahir. Dan kita meyakini bahwa di ke depan hari dunia pasti akan lebih baik, jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga mari kita sambut bersama-sama dengan potensi yang kita miliki. Indonesia ini negara yang kaya akan keberagaman, kaya akan kebudayaan, dan segala sumber daya alam. Tentu kita harusnya tidak bisa berpangku tangan. Potensi kita begitu besar untuk digerakkan. Semoga tentu melalui ruang-ruang seperti ini akan terbangun kesadaran kita semua bahwasanya kita ini bukan bangsa miskin, tapi bangsa kaya. Justru sekaranglah kesempatannya kita membuktikan itu dengan memanfaatkan kreativitas yang ada. Terima kasih, salam berbahagia buat semua. Terima kasih Mas Putu untuk membangun optimisme. Iya, semua tidak saja kerabat desa tapi seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan tayangan live ini. Ya, terima kasih Mas Putu kehadirannya hari ini. Terima kasih. Salam Suksma. Mas Pak Gancar, Pak Dr. Gancar, silakan Pak Dr. Gancar. Time is yours. Oke, terima kasih Pak Arvin. Yang pertama adalah berkaitan dengan filosofi hidup nih. Bahwa pada dasarnya kita diciptakan oleh Tuhan itu bukan menjadi makhluk yang statis. Kita tidak bisa terus-menerus menjadi bayi. Kita tidak mau juga terus-menerus ditaruh di SD. Kita mau juga naik peringkat. Jadi kita adalah memang makhluk yang berada di fitrahnya untuk melakukan perubahan dan berubah. Yang kedua adalah Tuhan adalah maha kreatif dan maha inovatif. Maka tentunya mengharapkan kita sebagai makhluknya juga tidak statis tapi kreatif dan inovatif. Kita lihat di forum ini saja kita diciptakan berbeda-beda nih. Walaupun sama-sama laki-lakinya, tapi wajahnya berbeda-beda nih. Warna kulitnya berbeda-beda semua. Jadi Tuhan sangat kreatif dan inovatif. Kita juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maka kita juga harus sebagai hambanya juga harus bertindak kreatif dan inovatif untuk menghadapi perubahan. Yang ketiga adalah saya teringat ungkapan dari Arab nih, baiti janati rumahku surgaku. Kita berada di era seperti itu nih saat ini Pak Arvin. Rumah adalah kita harus bentuk sebagai surga,
Karena bagaimanapun kita belajar di rumah, bekerja dari rumah, berdagang di rumah. Jadi apapun belanja juga dari rumah, mencari hiburan di rumah. Maka kita berada di era seperti itu, maka bagaimana menjadikan bisnis kita juga kemudian bisa masuk ke rumah-rumah konsumen, masuk dalam genggaman tangan konsumen. Jadi kalau kemudian kita tidak menjadikan rumah kita sebagai baiti janati, sebagai surga dan surga dari konsumen, ya maka kita akan ketinggalan. Saya kira itu 3 hal yang bisa kita jadikan sebagai penutup dari materi dari saya, Pak Arvin. Terima kasih, semoga bermanfaat kerabat desa dan teman-teman semua. Barakallah. Luar biasa Pak Dr. Gancar, terima kasih ya untuk masukan dan motivasi, segenap motivasi ke seluruh pemirsa TV Desa. Terima kasih Pak Dr. Gancar. Ya, silakan Mas Gede. Silakan Mas Gede. Baik sahabat desa yang budiman, di era yang ketidakpastian ini, adalah ketidakpastiannya juga yang belum tentu ke depan akan seperti apa. Cuma kita sebagai manusia tentunya pasti berusaha untuk menolak punah. Kita belajar dari dinosaurus yang tidak mampu beradaptasi sehingga dia punah dengan sendirinya. Jadi kita adalah manusia yang tentunya pasti akan menolak kepunahan tersebut dengan suatu inovasi, kolaborasi dan sinergi yang tentunya dari pemerintah, masyarakat, pengusaha dan sebagainya, sehingga kita bisa bangkit untuk menghadapi hal ini. Pasti banyak solusi, tinggal kita bisa duduk bersama mencari solusi yang terbaik. Itu saja dari saya Pak Arvin. Selamat sore rekan keluarga desa se-Indonesia. Kita mempunyai banyak kekayaan alam, kekayaan budaya yang luar biasa yang diwariskan oleh nenek moyang kita, tentunya dengan kekuatan yang tidak bisa dimiliki oleh negara lain, yaitu gotong royong adat ketimuran kita. Kita bangkit dari sana menuju era baru dan terbebas dari keterpurukan ini. Itu bisa saya sampaikan. Selamat sore, semoga bermanfaat buat kita semua. Salam. Ya, terima kasih Mas Gede, luar biasa. Saya sepakat bahwa kita memiliki budaya tinggi, ya menjadi bekal untuk di era perubahan. Dan terima kasih filosofi dinosaurusnya. Mungkin segala perubahan ini yang terjadi membawa sebuah hal yang justru jauh lebih baik untuk anak-anak cucu kita semua ya ke depannya. Terima kasih Mas Gede. Ya, Pak Max silakan. Baik, terima kasih Pak Arvin dan kerabat desa semua yang budiman. Jadi ada satu jargon yang mungkin saya kira penting ya di masa pandemi ini, build back better ya. Jadi kita kembali tetapi menjadi lebih baik begitu ya. Nah, untuk bisa kembali menjadi lebih baik ini memang kuncinya adalah pada tema yang kita angkat pada hari ini ya, terkait dengan inovasi. Inovasi itu adalah ciri dari manusia yang punya open mindset. Jadi selalu terbuka, cair, fleksibel, beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Dan ini memang menjadi satu nafas yang harus terus dijaga ya, agar kita tidak mati ya. Karena without innovation you will be die. Jadi tanpa inovasi kita akan mati. Inovasi itulah yang membuat nafas peradaban kehidupan manusia menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, tetapi Pak Arvin, saya kira inovasi apapun yang kita bangun, kita tetap bersandar pada jati diri bangsa kita ya Pak Arvin, sebagai menjaga kearifan-kearifan lokal yang sudah terbangun ya dengan begitu sangat unggul ya, arif ya. Nah, itu mungkin kearifan-kearifan lokal itulah yang akan juga menjadi basis kita membangun inovasi-inovasi yang lebih baik ke depan. Jadi dengan istilah kearifan lokal itu kan norma ya Pak Arvin, norm ya. Jadi kalau tadi kita lihat video tadi itu norma-norma ya, bagaimana Bali
secara konsisten menjaga tetap bisa survive ya di masa non ya. Jadi saya bikin istilah baru, saya nggak mau kalah juga nih dengan Pak Ganjar. Jadi istilah saya from norm to hero ya. Jadi dengan kita menjaga norma-norma ya kan untuk hidup tadi ya tetap bersih, sehat, gitu, kita akan menjadi hero. From norm to hero. Nah tadi itu video yang saya lihat tadi ya, dengan norma tadi yang dibangun oleh Bali dan masyarakat lain, kita akan menjadi pemenang dari situasi yang sulit. From norm to hero. Terima kasih Pak Arvin. Salam hangat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Pak Dr. Max wejangan dan hari ini knowledge sharing kepada kerabat desa yang budiman. Kerabat desa yang budiman tentu dibutuhkan terobosan dan inovasi yang terus-menerus ya menghadapi era baru. Tanpa terobosan dan inovasi tentunya kita tidak bisa melakukan transformasi, hanya transformasi semu atau kembali ke masa lalu atau bahkan di bawahnya. Hari ini kita sudah mendengarkan banyak sekali masukan dan ide-ide dan konsep-konsep serta berbagai hal positif yang tentunya semoga bermanfaat untuk terima kasih juga untuk TV Desa yang menyiarkan secara langsung di 3 satelit dan juga NU Channel di 2 satelitnya. Semoga seluruh pemirsa Nusantara bisa enjoy dan mendapatkan banyak masukan. Terima kasih juga kepada aplikasi Genflix yang menyiarkan secara langsung kepada jutaan pelanggannya. Terima kasih, semoga bisa menjadi masukan yang bermanfaat. Talk with Arvin bukanlah hanya sekedar acara tayang TV, adu ilmu para narsum yang berpotensi menjadi perpecahan masyarakat. Namun Talk with Arvin adalah sebuah acara tayang TV yang merangkai ilmu para tokoh narsum-narsum hebat di negeri ini menjadi solusi dan berbagi pengetahuan bijak bagi yang menontonnya. Abadi sampai tayang kapanpun terus bermanfaat bagi masyarakat, merajut pengetahuan budaya bangsa. Sampai jumpa di Talk with Arvin berikutnya. Terima kasih, matur suksma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, thank you.